Eva mau interview apa? Jadi random people hari ini guest saya malah menginterview untuk suatu proyek katanya. Halo random people, ketemu lagi dengan Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Udah lama nih saya nggak kedatangan tamu. Sore hari ini saya kedatangan tamu kedua dari Jerman, dari Eropa Barat. Halo Eva. Halo Kak Rijo. Ya, Eva ini tahu saya dari Mia. Mia pernah saya interview untuk segmen How is Life in Hanover bulan Juni apa ya, lupa deh. Waktu itu saya lagi ngerjain segmen gimana kehidupan di kota-kota besar selama pandemi. Jakarta udah, Hanover. Selanjutnya ya mungkin kota lain entah di mana. Gimana Eva? Bagaimana caranya bisa berkenalan dengan saya? Iya, sebenarnya kurang tepat kalau aku tahu dari Mbak Mia. Sebenarnya aku tahu itu dari Kak Halida. Jadi kita semua memang ada di Rumbel Literasi. Cuman yang memperkenalkan aku sama Kak Rijo adalah Kak Halida. Gitu ceritanya. Halida itu operator StreamYard waktu aku book launching. Ya, sempit dunia ya. Aku kira malah taunya di di Clip ya. Cuma jarang juga sih. Iya, Halida kan baru masuk ya. Terus aku karena di Drakor Class juga ketua, jadi tahun ini sih nggak begitu banyak ngomong di WAG-nya, tapi tahu Halida. Terus bulan Maret kemarin tuh dibantuin untuk mengoperasikan StreamYard. Soalnya Halida kan sangat teknologi savvy ya. Keren banget. Tech savvy memang kakak satu itu. Bukan ke Halida. Gitulah, jadi jalur kita lewat Halida ya. Halo Halida. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi podcast yang pertama aku dengar adalah podcast dari Kak Rijo ya, podcastnya Mbak Mia. Itu memang udah ngelihat banyak episode terus kepentok karena nama Hanover gitu ya. Iya, karena Hanover terus kayak ini kayak menarik deh. Awal-awal kan aku dengerin yang Korea gitu kan. Honestly aku dengar sih Korea tapi pernah belajar cuman nggak ada yang nyangkut. Jadi aku nggak ngerti. Akhirnya aku scroll ke bawah terus ada yang Hanover. Ini Mbak Mia kayaknya gitu. Terus bener aja. Namanya Mia kan ya gitu. Iya. Panggilnya Mia. Itu lama ngobrolnya sampai dia telat jemput anak. Soalnya ya Allah. Iya aku lihat kayaknya biasanya cuma berapa menit, yang ini sampai 49 menit. Gitulah. Aku suka ngobrol soalnya, Pak. Suka pengen tahu aja orang gimana. Jadi kalau dibilang suka ngomongin diri sendiri mah enggak, sebenarnya aku introvert loh. Tapi kalau udah klik kayak frekuensi radio gitu ya, kayak ketemu aja ya. Bisa gitu, cepet langsung ngomong kayak udah lama kenal gitu ya. Gitu. Gitulah diriku. Menarik. Eva mau interview apa? Jadi random people hari ini guest saya malah menginterview untuk suatu proyek katanya. Iya nih, aku kepo sebenarnya. Kak Rijo itu kan kalau aku lihat track recordnya lebih ke menulis. Tapi menggeluti juga yang namanya podcast. Dan aku lihat cukup aktif ya dari tahun berapa sih awalnya Kak Rijo? Tahun ini, bulan Mei. Oh masih tahun ini. Tapi udah banyak juga ya? Iya, karena nggak terlalu sebenarnya masih minim alat, terus perangkat rekaman, udah gitu kapasitas ruangan segala macam sih masih minim, masih pakai apa yang ada aja. Cuman kalau aku itu prinsipnya rekam, upload, lupakan. Kurang lebih kayak menulis ya.
Jadi mencatat apa waktu itu, langsung mikir, rekaman, ngomong, upload, ya udah. Makanya episodenya udah lumayan banyak lah dalam 5 bulan ini. 4 bulan ini. Begitu. Masih baru lah ini, masih bayi banget. Iya, tapi aku amazing ngeliat podcastnya udah lama. Aku kira Mei tahun lalu, karena memang volumenya banyak ya aku lihat. Iya, enggak sih. Ada beberapa yang aku baca ulang tulisan karena situasi nggak mendukung buat improv. Tapi banyak juga pas aku lagi jalan malam nih, jalan-jalan di kompleks sambil olahraga, terus ya udah sambil ngomong aja. Jadi kadang ada suara jangkrik di belakang, suara tangga, terus ya tapi udah kerekam 1, 2 sampai beberapa, itu yang diupload juga. Kayak catatan perjalanan sih ini ya sebenarnya, catatan perjalanan hidup sih. Wow, kalau boleh tahu awal banget kepikiran bikin podcast tuh gimana sih? Waktu itu sebenarnya iseng aja pas bulan September tahun lalu. Temanku si Landy dari Klip, pernah dengar nggak ya? Landy Agassi namanya. Belum. Oh, kalau nggak suka ke Koreaan sih mungkin nggak. Dia reviewer drama Korea lah intinya. Bilang, ini Kak ada aplikasi Anchor. Nah, Anchor ini aku taunya kan dulu aplikasi yang eksklusif ya. Harus bayar kayak SoundCloud gitu. Udah dengar podcast sebenarnya dari tahun 2010 karena kan duluan di Amerika, dan waktu itu kan pernah tinggal di Swiss juga. Orang-orang di sana tuh sering dengerin podcast, siaran on demand gitu kan. Terus September itu dia bilang, ini ada Anchor Kak, daftar yuk. Kayak akun medsos biasa, cuman email, terus ada foto, terus episode pertamanya apa. Waktu itu kami berwacana bikin obrolan Sabtu pagi bersama Lencin dan Rijo. Lencin itu Landy Cinggu artinya teman. Begitu. Tapi ya namanya juga emak-emak ya, yang situ anak 2, sini anak 3. Susah banget ketemu jadwalnya. Akhirnya Oktober tuh kan Drakor Class didirikan tanggal 10 Oktober 10-20. Bulan November ada omongan di grup WA-nya, gimana kalau kita merambah ke podcast juga. Karena kan pandemi gini selain volume menonton film meningkat karena orang di rumah aja, volume mendengarkan kan juga terbukti dari podcast di Spotify udah banyak gitu yang eksklusif dari podcast orang Indonesia. Jadi November itu tanggal belasan lah, aku sama Lencin bikin episode pertama podcast untuk Drakor Class. Ceritanya ngomongin film Korea waktu itu. Taunya berlanjut karena kan kadang kalau mikir buat nulis itu lama ya. Kita masih ngedit segala macem. Tapi kalau podcast itu kan formatnya tongkrongan, ngobrol. Malah seru. Kalau misalnya kita nggak suka sama satu aktor gitu ya, itu seru banget. Jadi diskusi ya. Iya, atau kalau misalnya kita anggap ini cerita nggak masuk akal, tapi opanya ganteng, itu diomongin gitu. Seru lah. Itu sekarang Drakor Class sudah 70-an episode kalau nggak salah. Lumayan lah. Iya tuh. Aku juga sempet kepo nyampe situ sih. Iya. Drakor Class. Wah, banyak banget. Karena tapi emang kenapa? Karena emang seru nggak sih? Kayak seru. Pasti nyambung kemana-mana. Drakor. Iya, drakor kan cepet itunya, cycle-nya. Satu judul itu cuma 16 episode, kurang lebih selesai 8 minggu. Jadi tiap 2 bulan tuh ada obrolan baru lah. Dan tiap bulan ada sekitar 5-7 judul baru. Dan kami kan 21 orang ini genrenya beda-beda. Ada yang sukanya receh, romance saja. Ada yang nontonnya tuh kriminal hukum, kayak aku tuh nontonnya kayak gitu. Jadi kalau ada genre ini udah tahu, oh orangnya yang ini podcast. Itu lebih ngerasa free ya dengan media suara ini ya, dengan podcast. Dan orang juga kan bisa dengerin sambil masak, sambil nyetrika, sambil apa-ngapain gitu ya, dibanding baca tulisan. Tapi nggak semuanya tulisan yang di podcastin.
kadang dibedain juga sih karena tergantung listenernya juga. Kebanyakan listenernya Drakor Class itu di rentang usia 25 sampai 34. Sedangkan rentang usia untuk podcast aku adalah usia yang lebih matang dari itu. Kayak tergantung pembawanya kayak. Iya. Wah, bisa gitu ya? Iya, kan ada demografinya tuh di setiap episode. Jadi pendengar aku itu di umur 35 sampai 44 kalau nggak salah, 60%. Dan 80% wanita. Wah, menarik banget nih. Iya. Bisa beda gitu. Dan lucunya 40% dari US. Aku nggak ngerti apa karena judulnya ya. Judul podcastnya ya, bahasa Inggris, nggak ngerti juga. Tapi lucu sih ngeliat-liat kayak gitu. Karena sebenarnya aku sendiri nggak berorientasi untuk dikenal. Ini beneran cuma catatan perjalanan, kayak blog juga gitu. Dan bergabung di Klip itu mendukung buat ngisi blog, buat melatih nulis tiap hari. Tapi nggak ada maksud kemana-mana gitu, apa di-share orang atau gimana, nggak dikunjungin pun nggak apa-apa, nggak ada komen pun nggak apa-apa. Karena balik lagi ke motivasi dari dulu 2016 waktu bikin buku pertama, pengen bikin warisan buat anak. Biar anaknya tuh tahu perjalanan hidup mamanya. Mamanya itu individu sendiri, yang berkembang sendiri, terpisah dari peran sebagai istri dan ibu di rumah gitu. Gitulah, dari blog ke podcast. Berikutnya apa? Video? Enggak. Aku nggak suka TikTok atau YouTube gitu, enggak. Dua itu aja sih. Halo Dek. Jadi kalau sejauh ini belum kepikiran ke sana ya? Enggak suka. Tapi suaranya Kak Riju tuh renyah banget sih. Aku dengerinnya juga kayak langsung familiar di kuping. Mungkin itu juga itu juga gimana orang-orang pada seneng kali ya dengerinnya. Jadi kalau tadi Kak Rijo bilang bisa didengerin kapanpun karena emang pembawaannya ringan gitu. Mungkin kalau menurut aku ya. Ya ada juga sih yang email gitu, renyah banget. Iya, jadi enak dengerinnya. Tapi renyah bawainnya drama hukum. Terakhir tuh aku nge-review Law School kan, ada yang email, kirain bakal apa ngebucin opanya apa taunya ngebahas pengadilannya. Masih ketawa aja. Malah jadi menarik kali ya, jadi surprise. Iya. Pas dengerin. Nah, kalau dari awal, apakah emang dari awal pada dasarnya sering ngobrol dan sebagainya tapi pasti ada usaha untuk improve lah ya. Nah, aku pengen tahu nih dari awal Kak Rijo bikin podcast sampai sekarang, usaha apa aja yang udah dilakuin buat bikin podcast yang lebih menarik, lebih profesional atau gimana? Aku kan bergabung di komunitas The Podcasters Indonesia. Itu isinya 2.000 orang. Jadi kebayang ya, sebenarnya ada 2.000 podcast orang Indonesia yang tersebar. Nggak hanya di Spotify, tapi di Apple Podcast, di Google Podcast, dan lain-lain. Kalau ngelihat di situ sih kayaknya aku cemen banget ya. Yang lain udah ngomongin speaker, mixer, treatment ruangan. Kalau ruangan yang sebenarnya paling bagus adalah yang segi 8 gitu-gitu. Ada juga yang jualan di sana, jualan busa penyerap suara lah, apalah. Aku ngikutin ngikutin dari sisi konten dulu, karena di situ kan kami komunikasinya di Discord. Nah, Discord itu dibagi ruang-ruang, ada channel-channelnya gitu. Kalau misalnya kita lagi pengen tahu alat yang dijual, kita klik channel alat. Kalau konten. Nah, konten itu banyak tawaran kolaborasi. Jadi misalnya ada podcaster yang kerjaannya khusus mewawancarai profesi ibu. Jadi ada ibu yang jadi model, ibu jadi fotografer, ibu jadi pramugari. Tiap minggu tuh dia gilir profesi apa aja. Terus ada lagi yang bikin drama radio. Lucu ya, cerpen men, tapi diperankan. Iya. Nah itu aku daftar castingnya. Gitu, buat berjejaring juga sih. Kalau dari segi alat, awalnya pakai earphone biasa. Kalau sekarang udah pakai earbuds, jadi
lebih stabil kan, nggak tergantung kabel segala macem. Treatment ruangan masih standar banget. Ya paling bisa adalah membuat anak-anak dibawa suami kemana dulu selama rekaman. Itu udah lumayan berhasil soalnya. Iya, signifikan ya. Banget. Kalau kayak gini nih ada 3 orang nih muter sekitar aku, nggak tahu deh. Ntar lagi ada suara pintu, suara mama. Wow. Begitu. Nah, kalau challenge-nya sendiri sebagai seorang ibu, dari mulai bagi waktu dan sebagainya, menurut Kak Rijo yang paling challenging tuh apa sih? Kalau bagi waktu mah aku nggak ada apa namanya ya. Aku dari tahun 2013 tuh pakai jam tangan di rumah. Jadi membagi waktu per 15 menit. Misalnya kalau untuk masak aku alokasikan 4 kali 15 menit, nggak boleh lebih dari itu. Terus kalau misalnya lagi kelihatan di medsos ya berarti emang semua kerjaan lain udah beres gitu. Challenge yang paling ini adalah membalance keinginan pribadi sama anak-anak yang lagi butuh. Kadang kan lagi fokus nih, lagi fokus nulis atau lagi fokus ngedesain kitchen set. Aku juga ada bengkel soalnya, Pak. Bikin kitchen set juga sama perabotan berbasis kayu lah. Itu kan kerjaan juga walaupun remote ya karena pandemi gini. Terus tapi anak-anak kan prioritas utama, tetap tuh prioritas dari tahun ke tahun adalah istri, ibu, yang lain-lain nyusul. Jadi sekalipun lagi sibuk, lagi teleponan sama tukang, begitu satu anak bilang mama aku lapar, aku pasin apel, harus di drop itu semua. Kalau misalnya kekeh sama diri sendiri, ego sendiri tuh pasti bawanya kesel kan. Aduh aku pengen mencapai ini itu tapi kok nggak ada dukungan. Tapi kembali lagi ke skala prioritas itu. Kalau ibu itu di nomor 2, pertama jadi istri buat suami. Ya itu dulu yang didahulukan, pekerjaan yang lainnya nyusul gitu. Caranya itu membalance, membuat hati tetap legowo dengan segala pilihan yang udah ditetapkan gitu aja sih. Wah, aku jadi dapat insight juga nih, karena aku baru menikah, jadi kayak aku belum punya anak dan sebagainya. Jadi struggle juga di bagian itu, tapi emang bener ya harus diprioritaskan, harus diingat-ingat terus prioritasnya. Karena kalau udah sekali buyar dari situ, ya akan banyak excuse ke diri sendiri. Ntar lagi deh 5 menit lagi, atau jadinya mengorbankan tanda petik ya perasaan anak. Ntar deh 5 menit lagi mama masih sibuk. Itu nggak boleh, sama suamiku nggak boleh. Begitu beraktivitas selain ibu dan istri, tetap prioritasnya balik ke nomor 1 dan 2. Karena selain di bengkel, di klip, rakor kelas, aku les bahasa Korea juga, les piano juga, les taekwondo juga. Ya ampun. Jadi banyak memang yang dipegang dan itu ada rankingnya semua. Gitu. Wow, kayaknya ini nyambung ya sama salah satu quotes menarik dari Kak Rijo, cinta itu mengenal usaha. Iya. Aku denger ini waktu launching buku kalau nggak salah. Oh ikutan tak? Aku nonton replaynya. Oke. Dan itu ngena banget sih buat aku, cinta mengenal usaha. Jadi kalau belum cinta, kalau misalnya kita belum mencurahkan waktu, bilang nggak ada waktu dan sebagainya, mungkin belum cinta gitu ya. Iya. Menumbuhkan cinta itu sendiri, khususnya untuk podcast ini ya. Kalau dari Kak Rijo gimana sih menumbuhkan cintanya? Karena obviously kalau lihat dari podcastnya kayaknya Kak Rijo udah cinta juga sama ngobrol-ngobrol di podcast nih. Kalau ngobrolnya cinta beneran. Aku orangnya introvert tapi gitu kan, begitu udah klik pasti ngomongnya banyak gitu. Nah, aku tuh senang banget dengerin cerita dari orang-orang. Bukan cuma buat bahan cerpen, tapi beneran suka gitu, pengen tahu di luar sana gimana. Untuk topiknya sendiri, awalnya podcast itu kan tentang humanities, parenting, sama reviews. Jadi pernah aku bahas tentang berduka yang sangat
karena teman meninggal karena COVID tapi kita nggak bisa apa-apa. Pernah juga kapan anak perlu pakai HP, perlu dikasih media sosial, terus review-review drama Korea dan lain-lain. Tapi makin kesini sejak belajar dari The Podcaster Indonesia itu, komunitas itu, jadi ngeliat harus ada niche-nya. Walaupun isinya gado-gado di dalam, tapi gado-gado itulah niche-nya, kekhasan keunikannya gitu. Jadi baru beberapa hari lalu aku ganti menjadi Korea Reviews dan Randomness. Bisa nemuin apa aja di podcast saya gitu. Mau ngomongin drama ada, mau ngomongin yang bahasa Korea yang aku upload itu sebenarnya PR dari Les sebenarnya. Aku upload karena PR-nya banyak banget. Banyak banget dan pengen ngerekam juga jejak perjalanan dari yang benar-benar cuma bisa kamsahamnida sampai sekarang bisa nulis banyak gitu. Dan kembali lagi sih untuk pencatatan perjalanan itu podcastnya. Dan udah menemukan niche-nya apa di 3 hal tadi, Korea, reviews, sama randomness. Menjalaninya dengan sukacita walaupun nggak ada yang denger. Ada kok episode-episode yang nggak ada didengar atau cuma didengar 1-2 orang. Ada juga yang 20. Kurang lebih ya gitu, karena nggak pernah peduli sama angkanya, menjalaninya lebih senang aja. Nggak pernah peduli follower dan lain-lain juga. Nggak ada beban sih ya. Iya. Kalau udah mikir cuan, mikir nanti biar bisa pasang iklan segala macem. Kan banyak podcaster yang begitu ya. Mereka pengen maju supaya dilirik brand, supaya nanti atlet iklan lewat kayak radio gitu. Ini ada produk ini loh, atau kafe baru, mampir yuk gitu-gitu. Aku sih enggak, masih idealisme aja untuk berbagi, untuk catatan perjalanan hidup. Jadi nggak ada beban. Seru banget sih. Iya bener ya. Jangan jadi luruskan niat. Iya. Bahasa indahnya begitulah. Oke, motivasi itu penting banget sih. Nah, aku sebenarnya kalau dilihat tadi udah banyak tips-tips dan pengalaman dari Kak Rijo ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling menarik menurut Kak Rijo selama bikin podcast ini? Mungkin pengalaman beralih dari tulisan ke berbicara ya. Tulisan itu kan 2 dimensi. 2 dimensi itu bukan cuma fisiknya 2 dimensi, tapi keterbacaan dia, respon orang terhadap dia itu bergantung sama 2 hal sebenarnya. Yang pertama, relasi kita dengan orang itu. Sama yang kedua, mood dia waktu baca tulisan kita. Jadi misalnya saya kasih teks gitu ya, kirim teks ke satu orang, makan Padang yuk gitu. Terus dia tuh baru kehilangan motor. Nah karena dia selama ini menganggap saya orang yang tidak peka, teks saya itu akan dianggap sama dia mengolok-ngolok. Ini orang nggak empati banget sih, saya baru kehilangan. Itu kan bergantung sama dimensi pertama, jenis relasi saya dan orang yang menerima pesan saya. Yang kedua, mood dia waktu lagi baca. Moodnya lagi jelek, nggak ada titik koma, bisa salah tanggapan, bisa beda dengan yang dimaksud gitu. Nah jadi waktu aku nulis banyak di blog, itu kan banyak komen ya, banyak. Bahkan review drama pun banyak dikomentarin, nggak gitu kok mbak, harusnya begini begitu. Karena ya itu persepsi dan latar belakangku beda sama orang yang baca gitu, akan banyak kesalahpahaman karena nggak ada intonasi, nggak ada mimik wajah, nggak ada gerak-gerik tubuh kan. Nah dengan berbicara itu udah ngurangin beberapa potensi ketidaksalahpahaman, kesalahpahaman dari intonasi, ya kan, kita bisa tahu nih intonasi menggurui atau enggak, sok banget apa enggak. Dari tulisan ke intonasi waktu podcast itu bisa jadi berbeda karena tergantung kondisi hati waktu baca tadi. Jadi aku senang gitu ada media ini. Kalau dulu kan orang antri buat jadi penyiar radio, di zaman kita sekarang kita punya banyak sekali akses ke media untuk berkarya sendiri, ya kan? Cuma perlu platform, cuma perlu aplikasi. Itu untuk memperjelas diriku juga bahwa ini loh pandanganku. Misalnya kayak pandanganku mengenai kapan anak perlu punya media sosial.
itu tulisan yang udah ada di blog. Tapi waktu orang baca di blog, orang panas. Itu beneran loh, panas DM. Ketinggalan zaman, nggak tahu sih gimana di sekolah anak saya. Kalau kita nggak punya WA, ya. Nah iya kan, netizen yang julid dan nggak julid tuh pengen komen gitu. Kita tuh hidup di era dimana kita merasa perlu mengeluarkan suara, padahal sebenarnya cuma bikin gaduh. Oke. Nah tapi kan dengan berbicara itu bisa kelihatan bahwa yang aku maksud adalah dari pengalamanku sendiri, konteksku sendiri, bukan konteks semua. Kalau tidak diterima nggak apa-apa, diterima juga syukur. Itu kan kita nggak pernah bisa ngendaliin respon orang gitu kan. Jadi pengen tandem sih di dua media ini, tulisan sama podcast beriringan, dan bukan cuman dari tulisan yang aku bacakan ulang, nggak pengen gitu. Pengen lebih banyak lagi mengeksplorasi gimana ngobrol dengan orang yang bisa bermanfaat gitu. Tantangannya sih sekarang cari bintang tamu sama memotong durasi podcast kayaknya. Oke. Iya, pengalaman menariknya itu sih dari DM. Nah, aku sebenarnya ada pertanyaan sih. Kalau dibilang membatasi, dalam arti audio ini kan sebuah media yang membatasi imajinasi orang-orang gitu. Sementara di tulisan ini respon dan sebagainya sangat bergantung sama kondisi orang yang baca dan sebagainya yang tadi Kak Rijo ngomongin. Gimana sih dividing between those two? Kalau misalnya Kak Rijo pengen ngomong tentang topik Korean drama gitu, apakah kedepannya Kak Rijo bakal lanjut di dua-duanya, seriusin di dua-duanya, atau gimana untuk kedepannya? Untuk yang drama Korea? Khususnya? Nggak cuma drama Korea sih, lebih ke semuanya dari Humanities Korea Review. Mau seriusin dua-duanya, tapi lebih utamain di blog. Karena awalnya aku kan di penulis fiksi, jadi aku bikin buku dulu, cerpen dulu, baru bikin blog. Sebenarnya itu bikin blog karena disuruh sama penerbitku sih, biar orang kenal kamu katanya, biar orang tahu tulisanmu. Karena kan aku berangkatnya dari nol banget, bukan orang yang udah terkenal di medsos terus karyanya dikumpulin, kan bukan gitu, nggak punya masa lah intinya. Jadi sebenarnya blog itu juga kebetulan mulainya untuk promosi diri. Sempat vakum juga pas melahirkan anak ketiga, bla bla bla. Tapi itu udah cara yang tepat sih untuk kadang istilah personal branding tuh terlalu dikultuskan ya. Aku kurang suka sih pakai istilah itu. Defining myself tanpa gimana ngomongnya ya, terlalu direct ya kalau ngomong gini, without thinking what others think gitu. Gitulah. Just be myself gitu. Jadi menarik dua-duanya. Jadi seluruh media yang selama ini diramba itu sebenarnya supporting nulis fiksinya kali ya. Iya. Kalau boleh dibilang. Iya, kayak ngiklannya. Mau lihat bukunya Rijo, lihat dulu aja kepribadiannya. Kan orang sekarang lebih suka side story daripada knowledge. Kenapa berita yang misalnya nanya informasi dari saksi kejadian itu akan lebih laku dibanding berita yang ngomong pakar? Karena orang lebih suka ada touch of humanity-nya gitu. Ada yang saksi kejadiannya langsung, bukan cuma pendapat dari orang yang di awang-awang gitu. Benar. Kalau aku lihat juga Kak Rijo nih menyisipkan empati itu di setiap di setiap karyanya kalau aku lihat. Mulai, walaupun belum banyak, aku jujur belum banyak baca sih, tapi dari sekilas yang aku lihat banyak empati yang disisipkan, dan itu mungkin itu yang membuat menarik, bikin orang-orang pengen komen. Dan unik sih itu keunikannya.
pengen komen tapi juga harus tahan banting tuh di komenin. Iya. Terutama netizen Indonesia memang ada seringnya mind blowing gak sih? Aduh, bener-bener mind blowing, semua di blow up deh. Aku pernah berkelahi. Aku juga nulis di Kompasiana kan. Terus ada satu artikel jadi artikel utama. Itu kan dikurasi ya sama editor. Nggak ada yang bisa nentuin jadi artikel utama atau enggak. Nah, tapi ada satu poin di situ soal Instagram. Aku tuh lagi ngebahas Song Hye Kyo dan Song Joong Ki bercerai, tau nggak sih? Dan gimana tindakan netizen nggak penting kan sebenarnya. Lagi menyoroti gimana Instagram mengubah cara kita mengeluarkan pendapat. Dari yang nggak kenal kita bisa sok kenal dengan asal berpendapat, padahal kita nggak kenal. Terus kita berlindung di balik anonimitas gitu-gitu ya. Ada yang nggak terima, jadi pada demo di kolom komentar. Sampai aku bilang, iya, sampai banyak gitu ya. Udah bawa-bawa segala macam nama ya, udah nggak enak deh. Sedangkan kalau komennya misalnya ngatain aku pakai kebun binatang gitu kan editornya itu harus baca dulu baru dia memutuskan itu komentar bisa dihapus atau enggak. Aku nggak bisa hapus sendiri gitu. Di Kompasiana gitu. Jadi aku email jadi lebih tuh. Menarik. Pusing banget itu. Aku email ke editornya, tolong tengahi dong. Kan bukan saya yang minta jadi artikel utama, ya kan? Kalau misalnya ada kesalahpahaman kayak gini, setidaknya saya minta Anda bertanggung jawab juga, menjelaskan gitu kenapa Anda pilih gitu loh. Iya. Terus nggak ditanggepin, udah makin panas ya. Akhirnya aku hapus. Untunglah kendali buat menghapus itu masih punya. Walaupun kendali ngapus komentar nggak bisa. Itu aneh juga sih. Itu aneh. Iya, ngapus komen nggak bisa, ngapus artikel bisa. Terus pada akhirnya dihapus kah? Iya, sayang juga sih, udah masuk track record. Dan di Kompasiana kan aku udah centang biru tuh. Centang biru artinya kayak verified account gitulah, macam Instagram dia. Jadi ngurangin ranking segala macam. Itu kejadian setahun lalu. Abis itu aku nggak pernah nulis lagi kan. Ya ampun. Udah di blog sendiri aja. Menjaga kewarasan. I don't argue with strangers gitu. Buat apa? Iya sih benar. Butuh effort lebih ya untuk ignoring semua itu. Karena dia ya, oh my god, ya. Jadi itu salah satu challenge yang sangat signifikan ya. Iya, nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang di tengah zaman di mana semua orang pengen berkomentar. Wah, ini beneran sih. Topik sosial media kebetulan waktu aku master, sebelum master yang ini, topik aku emang sosial media dan gimana masyarakat terbentuk dari sikap-sikap dari mereka sosial media dan sebagainya. Iya. Nggak merely satu keputusan untuk diri mereka sendiri, tapi jadi ripple effect-nya tuh banyak banget gitu loh. Termasuk aku baru tahu nih dari penulisnya sendiri yang dikomentarin, aku baru sadar ada sisi itu gitu loh. Kayak wow, ternyata nggak bisa, bahkan dari seorang penulis pun yang dikomentarin tulisannya dia ya bisa segitunya gitu. Sampai Kak Rijo tuh ngedisband istilahnya, menonaktifkan akun di situ di Kompas gitu. Gak bisa dinonaktifkan juga. Lucu gak sih? Oh gitu? Gak bisa hapus akunnya, gak bisa hapus komen, bisa hapus artikel, gak bisa hapus akun. Itu menarik lagi. Jadi aku anggurin aja, udah mau lihat view-nya nambah terserah, nggak juga nggak apa-apa, dianggurin aja di situ. Lucu pengennya, tapi selama ini karena nganggep Kompasiana itu kan kayak blog keroyokan ya. Orang-orang yang pengen nulis tapi mungkin males maintain blog pada nulis di situ. Dapat jejaring juga sih, dapat teman kok. Cuman kalau
kayak begini, kadang kita nggak bisa filter ya, kita diserang dari mana atau ada yang nggak setuju gimana. Demi kewarasan sih, mendingan ini aja, tidak aktif lagi di sana. Wow, ini sebenarnya ada efek dominonya juga sih dari segala regulasi. Baik itu kalau di Eropa mungkin udah lebih baik ya, data dan sebagainya, perlindungan ke kita. Kalau misalnya kita minta delete account itu harus dilayanin gitu. Mungkin kalau di Indonesia belum ada yang kayak gitu, sehingga customer service belum aware ke situ gitu. Kayak yang request to be forgotten itu ya? Iya. Ada juga kayak misalnya kita masuk ke website yang baru, yang baru pernah kita masukin gitu. Mereka itu pasti ada opt out. Jadi ada option untuk opt out. Ketika kita bilang kita nggak mau di track, ya udah kita nggak bisa dipaksa untuk berkontribusi terhadap big data gitu. Iya, itu di kita belum ada ya, pengen banget waktu itu. Ya, itu menjadi satu topik yang beda sendiri sih, tapi sangat menarik. Aku sekarang master bidang apa? Aku master di integrated design, jadi modelnya adalah menggabungkan desain expertise yang sudah aku miliki sama satu field lagi. Yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya graphic communication. Jadi kalau di Indonesia DKV ya, tapi di sini lebih ke komunikasi sih. Kita beneran fokus ke komunikasi, patternnya, tapi projectnya fokus ke visual gitu, Kak. Wah, itu mah ini disciplinary nggak sih? Kalau DKV di sini kan lebih ke produk, kalau di sana lebih ke harus belajar marketing dan psikologi. Bener, psikologi banyak banget. Psikologinya pun ada psikologi warna, psikologi massa, psikologi, bahkan antropologi sekarang aku laginya. Iya. Menarik sih kalau udah interdisciplinary, kayak bingung pilih-pilih yang mana. Pada akhirnya kan tesis harus ngambil satu. Iya, sosmed aja banyak banget itu pasti yang bisa diulik. Iya, lagi mendalami juga sekarang, malah terjun ke perkotaan dan komunikasi di dalamnya. Planologinya? Enggak sih, lebih ke sosiologinya, sosiologi antropologi. Menarik banget. Kamu harus jadi guestku. Kamu harus jadi guestku ya. Nanti next time boleh. How is life in Aachen? Senang banget nih bisa ngobrol sama Kak Rijo. Makasih banyak untuk insight-insight yang aku pun gak pernah kepikiran dari sisi seorang penulis maupun podcaster. Oh ya? Ada ya? Ada banyak sih tadi aku dengar. Aku gak pernah kepikiran dan sebagainya. Tapi membuka insight aku banget mengenai seorang Rijo. Enaknya ngobrol gitu, aku juga jadi tahu Eva. Belum banyak sih, mesti diulik lagi nih kayaknya. Tanya dong, boleh nggak? Boleh. Kita masih punya waktu ya? Masih. 40 menit nih. Iya. Kan katanya lagi bikin buku antologi. Temanya berbicara. Temanya berbicara, public speaking dan sharing bagaimana memanage si public speaking gitu, khususnya untuk ibu-ibu atau wanita-wanita di sana, di luar sana. Non fiksi? Apa jadi non fiksi? Non fiksi. Kenapa tertarik ikut antologi? Awalnya aku ikut komunitas karena aku lihat ada rumbel literasi, karena aku seneng. Aku merasa diriku mulai into menulis setelah aku diajakin bikin antologi sama teman SMP aku. Oh ya? Antologi SMP ceritanya? Atau gimana? Jadi itu alumni-alumni yang pernah sekolah atau tinggal di luar, bikin kayak gimana pathway mereka untuk belajar di luar gitulah intinya. SMP mana? Jakarta ya?
Iya, di Jakarta. Yang nomornya Namanya 100-an berapa? Bukan? enggak, bukan. Swasta. Al-Azhar. Bukan, Darun Najah. Tahu nggak ya? Tahu. Oh gitu, Di antologinya Ulu tapi Jam. internal. Kenapa? Antologinya internal tapi nggak dijual buat umum ya? Dijual buat umum sih, tapi Oh. nggak segembar-gembor itu. Kalau di Oke. kalangan alumni lumayan sih, tapi kalau keluar kayaknya nggak segitunya. Jadi ini antologi kedua. Antologi kedua mudah-mudahan Bisa lah. belajar Udah banyak bekalnya. menulis. Eva kalau mau baca cerpenku ada di blog, ada 2 yang dibuka. Oh iya, Itu dari buku yang The mana Clean Stories. tuh? Dari The Clean Stories ada yang judulnya Gendut sama Mobil di Pengkolan. Dengan senang hati, aku ini banget kepo banget sama dibilang social apa ya? Social construction ya kalau nggak salah. Iya. Tapi ini fiksi gitu. Nanti aku akan main dengan senang hati. Dibikin Kemarin fiksi. baru lihat. Soalnya kalau non fiksi ntar ada yang baper lagi, udahlah bikin fiksi aja. Ambil penokohan ini, penokohan itu, jadi kesannya unreal tapi real. Orang-orang itu di sekitar kita. Menarik banget. Kalau aku denger Kak Rijo juga suka ambil nama-nama orang dari sekitarnya ya. Iya. Sebagai tokoh. Iya. Kedenger siapa gitu. Kayak ada temen suaminya itu kan karakternya teguh gitu sama pendirian ya. Terus waktu di The Clean Stories tuh ada tokoh polisi. Terus abis itu aku namain dengan nama suaminya temanku karena si temanku baru cerita soal apa yang dilakukan sama suaminya yang membuat dia terharu saking teguh pendiriannya. Jadi si temanku itu merasa sangat terhormat. Jadi buku dicetak dan didistribusikan. Iya. Wow. Menarik banget. Ambil nama tuh jangan nama orang yang benar-benar deket sama aku, nama keluarga gitu. Ntar akan ditanya balik. Jadi gitu ya menurut lo, gue itu begitu ya? Padahal kan itu tokoh fiksi. Jangan yang mirip-mirip. Pengalaman yang kalau dengar Kak Rijo ngomong gitu, aku jadi ingat Hayao Miyazaki, ilustratornya Ghibli. Dia itu selalu ngambil kasus dari samping orang-orang di sekitarnya. Kayak misalnya Ponyo itu katanya anaknya salah satu ilustrator junior yang ada di kantornya. Jadi emang beneran anaknya gembul, ginuk-ginuk gitu. Serius, kayak gambar Ponyonya. Iya, Ponyo. Terinspirasi dari sana. Lucu banget sih. Kalau yang Spirited Away, dari mana ya nama-namanya? Itu kan, itu aneh banget lah. Itu bukan cerita anak-anak itu. Tapi iya, itu bukan banget. Tapi seru banget sih. Kebetulan di series yang aku tonton dia nggak ngomong tentang Spirited Away. Tapi salah satu karakter di situ resembling ibunya. Jadi yang nenek-nenek hidungnya panjang itu loh. Resembling maksudnya physically atau gimana? Bukan physically tapi lebih ke karakter. Jadi beliau itu tidak merasakan banyak kasih sayang ibu karena ibunya sakit. Terus banyak, nggak cuma di Spirited Away katanya, jadi nenek-nenek yang kita lihat di series yang lain, di film yang lain itu resembling ibunya katanya. Aku ingat si nenek-nenek itu. Iya. Aku suka Ghibli juga ya. Iya, aku juga suka Ghibli. Udah lama gak ketemu orang yang suka Ghibli. Oh iya. Mungkin kalau sering-sering main sama teman-teman aku banyak yang suka Ghibli. Iya. Bisa. Ada pertanyaan terakhir? Mungkin tips untuk kami-kami yang baru mulai menulis. Pesan. Tulis dulu, edit kemudian. Itu doang. Iya. Itu mighty word sih.
Benar-benar. Kalau dikasih 2 tips, 3 tips nggak akan diinget. Satu aja, tulis dulu apa yang di hati, apa yang di pikiran. Edit mah bisa nanti, tata bahasanya, kata-katanya. Tapi apa yang pertama keluar itu yang paling jujur deh. Dan itu bedanya dengan kalau di podcast, harus lebih terarah supaya orang nggak salah paham juga. Lebih dirapikan. Karena multitafsir ya. Iya, buat pemula sih mendingan baca aja dulu sebelum pakai pointer. Kalau udah canggih mah ngomong aja langsung. Kalau level 2-nya yang medium itu yang pakai pointer, cuman poin-poin doang. Level pemula banget baca tulisan, baca skrip. Level pertama yang begitu ketemu langsung ngomong, bisa jaga durasi, bisa jaga tempo. Nah itu jago banget, aku pengen kayak gitu. On the way. On the way. On the way. Oke. Iya. Makasih banyak Kak Rijo buat waktunya. Sama-sama. Senang banget bisa nyambung. Iya. Oke, Eva, thank you udah datang di podcast Randomness Inside My Head. Semoga komunikasi kita ke depannya masih berlanjut ya. Iya, Kak Rijo, makasih banyak sudah bersedia. Iya. Ngobrol-ngobrol bareng aku. Iya. Senang banget bisa kenal lebih dekat. Sama-sama ya Eva. Random People, kita ketemu lagi di sesi berikutnya, entah itu ngebahas PR Korea atau review drama Korea, kita nggak tahu, namanya juga Randomness Inside My Head. Tunggu aja apa yang random yang saya kasih berikutnya. Thank you Eva. Selamat siang buat Ahen. Selamat sore untuk Indonesia. Iya, dah. Dadah.